Cara tercepat hilangkan lemak perut khusus untuk wanita dalam 3 bulan itu sudah pasti ada penurunan minimal 15 kilo dan lingkar perut minimal 15 cm. Biar kayak klien-klien gue ini ya, itu dalam waktu 3 bulanan, walaupun beliau di Jepang, gue di Jakarta, gue coaching online, gue bikinin semua makanan dan program latihannya, beliau berhasil turun 17 kilo dan lingkar perutnya 17,5. Itu langsung longgar semua bajunya, ya teman-teman bisa lihat di layar, perutnya mengecil, dan juga satu lagi, dalam waktu 1,5 bulan itu turun 10 kilo, dan secara total gua coaching ya 3 bulan lingkar perutnya menyusut 18 cm dan berat badannya itu turunnya sama juga ya 17 kilo juga. Teman-teman bisa lihat testimoninya di layar, dan dia nggak percaya ya, makannya nggak berasa lapar, nggak tersiksa, enak pokoknya. Nah gimana caranya? Kita bisa turun berat badan, kita bisa habisin lemak kita dengan paling cepat, dan kita juga sehat, kita jadinya bertenaga. Kita happy sehari-harinya, karena kita nggak lemes, pusing, ataupun keliangan. Ataupun kita stres, setiap minggunya nggak ada penurunan. Tapi dengan cara ini, pasti ada penurunan setiap minggu. Ini gue jamin. Teman-teman sekarang ukur lingkar perut, berat badan, ya foto tampak depan, teman-teman ukur sendiri, itu sudah pasti ada penurunan kalau ngikutin video ini. Minimalnya 3-5 kilo kayak klien-klien gue nih ya. Ada dokter, profesional, mereka sibuk-sibuk semua. Mereka tetap turun. Walaupun masih menyusui juga tetap turun. Semuanya tetap turun. Minimal 3-5 kg dalam seminggu dan lingkar perutnya 3-5 cm. Karena kalau misalnya teman-teman udah nyobain untuk diet gitu ya, tapi kenapa masih belum turun? Itu bukan karena metabolisme kita lambat. Bukan sama sekali enggak. Ataupun kita misalnya udah olahraga, terus kita kok masih belum turun gitu ya. Itu bukan kurang olahraga, bukan juga. Tapi strateginya kita salah. Nggak harus kita olahraga banyak-banyak, nggak harus kita makannya tuh dikurangin sampai kita kelaparan, sampai rambutnya rontok, sampai pingsan misalnya. Wah, nggak harus sama sekali. Sampai asam lambung kita kambuh. Itu nggak perlu ya. Kita di sini happy, dietnya happy. Kekurangannya apa? Kekurangannya diet di sini adalah kita nanti makannya enak-enak semua. Kayak yang dibilang klien-klien gue ini ya. Teman-teman bisa baca aja di chatnya ya. Itu makanannya selalu enak-enak semua. Ada banyak lagi testimoni selama 3 minggu aja turun 6 kg, lingkar perutnya 19 cm. Ini yang obes banget. Dan banyak lagi testimoni yang lain ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Nah, sebelum ke pembahasan, gue mau kasih tahu dulu fakta biologi. Kenapa cewek sama cowok itu nggak bisa disamain ketika kita mau nurunin kadar lemak. Mirip-mirip, tapi nggak bisa 100% disamain. Contohnya apa? Contohnya, kalau misalnya laki-laki, itu bisa sampai di kadar lemak 15% kayak gini. Dan otot perutnya muncul. Kalau perempuan sampai 15%, kemungkinan besar menstruasinya bakalan mulai hilang ya. Bisa sebulan nggak mens. Idealnya kalau perempuan di 20% kayak gini. Karena apa? Karena tubuh wanita atau tubuh perempuan itu secara alami menyimpan lemak lebih banyak. Itu nggak masalah ya. Itu memang ciptaan Tuhan memang seperti itu. Kenapa lebih banyak? Karena adanya hormon estrogen dan juga untuk fungsi reproduksi. Oke, jadi kalau teman-teman yang sempat dietnya nih sampai kurus banget nih, gue jamin biasanya tuh mensnya hilang. Tapi kalau yang sehat itu mensnya masih teratur nih. Kayak klien-klien gue tuh masih teratur tiap bulan. Bahkan awalnya nggak mens nih ya, muncul mensnya sekarang. Karena apa? Karena kita di sini diet ini tidak menyiksa diri ya, tidak mengurangi makanan. Bahkan di sini kita makannya double, sampai kenyang kita makannya di sini. Dan itu bukan kelemahan perempuan ya, itu adalah desain alami ya, desain dari Yang Maha Kuasa. Dan kita harus memahami itu. Nah, angka realistis tuh kadar lemaknya berapa sih buat perempuan? Itu biasanya di 20% kayak gini. Ataupun kalau teman-teman mau kelihatan lebih tone lagi, kayak klien gue yang umurnya lumayan ya 50-an ke atas, itu tetap bisa tone kelihatannya ke 18-20% kayak gini. Nah, di bawah itu kadar lemaknya, risiko hormon bakalan naik. Nah, yang terakhir yang membedakan perempuan sama laki-laki, perempuan itu ngalamin yang namanya siklus menstruasi. Nah, ketika kita mau mens nih atau mens, itu bakalan naik beratnya 1-3 kilo tuh. Berat air ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau teman-teman lagi mens, terus hormon estrogennya langsung drop, berat badan langsung naik, itu udah alamiah. Ya udah naik sementara doang ya kan. Nanti kita setelah mens turun lagi berat airnya. Oke, jadi jangan khawatir sama sekali. Itu hanyalah berat retensi air doang. Kita langsung bahas aja ya. Ini gue kasih tahu dulu kesalahan orang biasanya. Biasanya teman-teman itu terlalu mengurangi makan atau makannya terlalu sedikit. Itu kesalahan yang pertama. Jadi kesalahan umumnya biasanya antara dia kebanyakan makan nih atau kedikitan banget makanannya. Sehingga kalau makan dikit lapar mulu, dia lapar terus, moodnya jadi rusak, siklus mensnya jadi kacau. Otomatis apa? Tubuh di dalam mode bertahan karena dia stres. Dia bakalan nyimpen lemak tuh, dia nggak bakalan, kortisol bakal tinggi, lemak visceralnya bakalan, nggak bakalan keluar dengan gampang ya. Karena saking stresnya ya, tubuh kita nih ngira ini dalam ancaman nih, kita nggak pengen fat loss. Nah, solusinya apa? Solusinya dengan cara yang ini. Yang pertama, kita mau atur makan kita sampai kenyang untuk menstabilkan hormon kita juga. Selain untuk naikin metabolisme tubuh kita. Jadi cara tercepat hilangkan lemak ini bukan dengan makan yang sedikit, tapi makannya yang banyak sampai kenyang, tapi makannya yang tepat. Yaitu apa? Yaitu pertama, proteinnya double.
atau sampai kenyang. Protein hewani ya. Gula dan tepung itu yang mulai ditekan atau mulai dihilangin dari makanan-makanan kita sehari-hari. Termasuk buah-buahan juga ya. Nah, ketika tubuh kita udah nggak stres, kalori dari karbohidrat juga kita udah kurangin, metabolismenya meningkat karena proteinnya banyak, kita energinya banyak, otomatis tubuh nggak berada di dalam keadaan ancaman karena stres rendah. Kita bisa dengan leluasa tuh ngabisin lemak di tubuh kita, mengeluarkan energi di tubuh kita yang berlebihan ini. Dan ini yang bikin klien-klien gue bilang, kenapa kok gampang banget dietnya ya? Kayak nggak lapar-lapar. Sebenarnya bahas di layar ya. Dan disitulah justru perut kita mulai mengecil karena kita nggak stres ngejalanin diet ini. Oke, jadi perhatiin protein kita. Nah, cara yang kedua yaitu adalah kita harus menghindari kesalahan ini. Kita ngelakuin latihan atau kardio berlebih. Jadi kardio itu sebenarnya bukan musuh ya. Baru gue bilang kayak gini langsung kita jauhin. Enggak juga. Tapi kebanyakan kardio yang intensitasnya tinggi itu yang masalah. Terutama misalnya kita lari. Wah, itu bakalan naikin hormon stres kita. Ya, kortisol kita bakalan naik. Dan kita bakalan gampang cedera. Pegel-pegel badan kita. Solusinya apa? Kita daripada lari, kita mau jalan kaki aja. Nah, caranya gimana? Untuk jalan kaki ini, kita mau minimalnya jalan kaki 10.000 sampai 15.000 langkah setiap hari ya. Dan juga solusi selanjutnya, kita mau ngelakuin jalan kaki ditambah dengan latihan beban. Supaya nanti metabolisme kita meningkat dan kita latihan bebannya nggak usah banyak-banyak. Karena itu lumayan juga stresnya ya. Kita mau 3 kali aja seminggu. Atau 4 kali seminggu. Kalau kita latihan beban, nanti otot kita bakalan mengkonsumsi energi, itu metabolismenya naik. Jalan kaki juga secara aktif, dia membakar kalori itu dengan banyak, karena kita jalannya banyak. Ini cara yang terakhir ya, yang kita wajib hindari. Dengan menghindari ini, kita bakalan tenaganya banyak untuk latihan, diet kita jadi semangat, yaitu tidur yang cukup. Banyak klien-klien gue yang perempuan, yang wanita yang umurnya udah misalnya 50-an ke atas, susah banget tidurnya. Tapi dengan menerapkan tadi, makannya sampai kenyang, proteinnya juga banyak, dan jangan lupa kita harus pakai garam ya, supaya kita nanti nggak lemes, pusing kelingan, karena kita mengurangi karbo atau stop karbohidrat, nanti cairan di tubuh kita bakalan drop, makanya kita wajib konsumsi garam sea salt yang krosok teksturnya, itu wajib ya. Kenapa kalau misalnya kita kurang tidurnya, misalnya di bawah 6 jam, di bawah 7 jam, yang terjadi nanti kortisol kita bakalan naik, hormon stres kita bakalan naik. Kita jadi gampang lapar, nafsu makan kita bakalan tinggi. Tapi kalau tidurnya cukup dengan mengkonsumsi protein yang banyak, karena bahan baku dari melatonin itu ya adalah protein, kita bakalan punya tenaga yang banyak banget untuk bakarin lemak. Kita jadi nggak stres sehari-harinya. Nggak gampang anxiety juga, nggak gampang karena kita tidurnya cukup. Apalagi kita didukung sama protein nutrisi yang bagus ya. Realitanya nih ya, faktanya di lapangan, kalau teman-teman misalnya udah diet, udah olahraga, latihan beban, jalan kaki, kalau misalnya tidurnya masih kurang, misalnya gue kasih target turunnya 8 kilo sebulan, atau misalnya 3 bulan 15 kilo, 17 kilo, 18 kilo, atau misalnya 3 bulan 20 kilo turunnya, buat yang obesitas ya, itu bakalan kepotong setengah progresnya, atau bahkan kepotong cuman seperempat doang turunnya. Misalnya sebulan cuman 2 kilo, 3 kilo, karena tidurnya kurang. Jadi itu adalah 3 caranya. Dan bonus tipnya buat teman-teman sebelum mulai nerapin semua dari video ini, teman-teman ukur dulu tadi ya, lingkar perut dan juga foto tampak depan. Karena perubahannya tuh langsung berasa. Berat badan, lingkar perut, perutnya awalnya kembung-kembung, suka bergas, udah nggak bergas lagi, udah nggak GERD lagi, pokoknya enak banget deh pokoknya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih mau dibimbing langsung dari gua bikinin program dietnya mau di rumah ataupun di luar, itu gua bakalan pilihin semuanya menunya, dari cara masak dan lain-lainnya. Termasuk juga program latihan di rumah ataupun di luar di tempat gym, gue bakalan bimbing langsung setiap harinya ngapain aja. Dan kita bakalan monitor setiap minggu, setiap hari teman-teman bisa konsultasi di WhatsApp supaya memastikan progresnya itu terjamin turun setiap minggunya, mau berat badan ataupun lingkar perut, dan kita pun jadi lebih semangat dan lebih konsisten. Kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa daftar langsung di nomor admin coaching gue, Kak Nadia, ataupun langsung daftar di formulir pendaftaran di link di bio profil akun gue ataupun di link di kolom komen.